selama 7 tahun tidak bisa ngapain, tidak bisa bangun, makan harus disuapi, ya. Di situ sudah sangat kecil, sangat kurang gizi di situ. Nah, kemudian dari sini yang kita rawat sampai akhirnya pasien itu mampu untuk makan sendiri dan beraktivitas di sekitar tempat tinggalnya sendiri. Wah, ternyata kita bisa memberikan perubahan pada mereka seperti itu. Nah, selain itu ada, kalau untuk Medan itu banyak sekali pengalaman karena kita memang mencari yang kita utamakan pada yang Medan susah akses kesehatannya. Kita pernah pada satu tempat itu tidak bisa dilewatin kendaraan. Itu hanya setapak, kemudian tanah, dan itu musim hujan. Plagia adalah lembaga sosial masyarakatan yang didirikan terpisah dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara menangani pasien-pasien lumpuh mengalami tunadaksa, disabilitas, dan mengalami masalah dalam kesehatan pada kesehariannya seperti itu. Plagia dulu didirikan oleh Dr. Sucianto SPB. Beliau itu berusukan menemukan seorang pasien yang mengalami kelumpuhan dengan keterbatasan segala macam kesehariannya, sehingga beliau dirawat hingga pasien itu mampu mandiri untuk kegiatan sehari-hari. Dari situlah beliau berinisiatif untuk mendirikan The Plagia ini. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya, karena kita bekerja samanya dengan RSI Banjarnegara, tentunya kita lebih banyak ke kesehatan ya. Kesehatan seperti klinik keliling, artinya kita itu ada tim medisnya, tim medis itu ke lapangan, ke pasien-pasien, ke rumahnya kita door to door. Nah, kita door to door untuk menangani masalah-masalah pada pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan, baik itu masalah kesehatan, kemudian masalah dalam keseharian, gizi itu atau psikologi, itu kita memberikan dukungan psikologi kepada mereka karena kebanyakan dari mereka itu merasa hina diri, tidak percaya diri terhadap kehidupannya. Kita memberikan support di sana. Kemudian gizi, karena mereka kebanyakan mengalami atrofi atau masa-masa pada ototnya berkurang sehingga perlu gizi, itu kita juga mendonasikan gizi, termasuk juga pendidikan dan kemandirian dalam berusaha. Beberapa pasien dari kita, dari yang bertahun-tahun dia tiduran, setelah kita datengin, kita terapis, itu ternyata pasien ini memiliki progresivitas. Setidaknya pasien itu mampu melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak lagi merepotkan orang di sekitarnya, kemudian dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, pasiennya juga kita latih untuk kegiatan sehari-hari, gitu, fisioterapi, kemudian untuk pendidikan juga ada yang anak-anak soalnya. Jadi kita menemukan anak-anak yang mengalami hendaya, kita latih untuk tetap beraktivitas, tetap mengalami pendidikan, kemudian bisa usaha mandiri, seperti itu. Mereka dilatih untuk kemandirian, kegiatan pribadi, kemudian kemandirian ekonomi, kemandirian dalam hal pendidikan, ya, sehingga dia bisa beraktivitas tanpa harus merepotkan orang sekitarnya. Dan tujuan kita adalah menuju kemandirian tadi. Selain itu, mengurangi komplikasi yang mungkin terjadi karena dengan adanya hendaya pada fungsi-fungsi alat gerak, kebanyakan dari mereka mengalami komplikasi yang sangat complicated. Nah, kita menanggulangi itu sebenarnya. Kita lembaga sosial masyarakat yang terdaftar resmi, kita memang mengadakan penggalangan dana, kita mencari supporter para donasi yang berkenan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk kita. Nah, dari situ ada donatur tetap, ada donatur tidak tetap, gitu. Ada beberapa donatur tetap yang sudah mendistribusikan sebagian hartanya mereka kepada kami pada rekening The Plagia, dan dari situ terkumpul
inilah untuk kegiatan sehari-hari kita. Kemudian kalau untuk dari beberapa tayangan yang memang sudah muncul, ini kita mengajak bagi masyarakat yang lain yang kira-kira mau ikut berdonasi, bisa ikut berdonasi sehingga menambah pada sumber dana kita seperti itu. Selain dari situ, kita juga bekerja sama dengan beberapa klub-klub yang memang punya anggaran dana bantuan sosial yang bekerja sama dengan kita untuk didonasikan seperti itu. Kita mendonasikan dari amanah-amanah mereka. Ya. Kita ada pasien di Pakikiran. Sebenarnya kisah itu banyak sekali ya. Ada beberapa kisah yang memang menyentuh sekali. Karena yang menjadi motivasi kita itu adalah satu pasien yang selama 7 tahun tidak bisa ngapain, tidak bisa bangun, makan harus disuapi, ya. Di situ sudah sangat kecil, sangat kurang gizi di situ. Nah, kemudian dari sini yang kita rawat, ya, kita datengin beberapa kali sampai akhirnya pasien itu mampu untuk makan sendiri dan beraktivitas di sekitar tempat tinggalnya sendiri. Itu yang menjadi motivasi besar untuk kita. Wah, ternyata kita bisa memberikan perubahan pada mereka seperti itu. Nah, selain itu ada kalau untuk Medan kita banyak sekali pengalaman karena kita memang mencari yang kita utamakan pada yang Medan susah akses kesehatannya. Kita pernah pada satu tempat itu tidak bisa dilewatin kendaraan. Itu hanya setapak, kemudian tanah, dan itu musim hujan dan kita kehujanan. Dari situ dan di bawah situ cuma ada 3 rumah, 3 tempat tinggal, dan itu sangat jauh dari jangkauan. Untuk keseharian saja mereka harus menempuh jarak yang cukup panjang untuk mendapatkan bahan makanan sehari-hari. Nah, di sana memang sangat memprihatinkan dengan isi rumah yang cuma 3 dengan medan yang sangat susah itu. Terjal motor saja sampai keselip-selip kita itu. Dan saya mengalami jalan kaki, kita satu tim jalan kaki dengan medan yang sangat susah, licin sekali. Resiko ke kanan itu jurang, ke kiri sudah tebing seperti itu. Motivasi saya adalah saya melihat bahwa diplegia itu belum terbentuk, sangat jarang di Indonesia ya, mungkin ya belum ada gitu ya. Nah, ternyata banyak pasien stroke dan kelumpuhan, kemudian mereka tidak terawat. Banyak pasien datang itu dengan luka-luka di belakang punggungnya. Nah, dari situ saya merasa, wah, ini bagaimana caranya mengurangi komplikasi-komplikasi pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami diagnosis itu. Nah, kemudian dengan terbentuknya adanya plegia, karena awalnya kan memang saya tidak terjun langsung. Saya mendapatkan amanah, diajak waktu itu oleh pendiri kita. Nah, diajak, pertama masih mikir sebenarnya saya, aduh cukup gak ya waktunya gitu. Tapi saya mendapatkan support dari keluarga bahwa itu kegiatan sosial yang memang berbagi. Dari mana saya mempergunakan ilmu ini, kita berbagi kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan seperti itu. Kita hanya kepingin mengajak untuk menjadi relawan. Relawan itu artinya kita bisa beramal, berbagi tanpa harus mengeluarkan materi. Kita bisa beramal dengan tenaga, kita bisa beramal dengan ilmu kita. Dari situ, dari kepedulian, peduli itu adalah sebagian dari amal kalau bagi saya. Menurut saya itu yang menjadikan motivasi saya. Dan di Banjarnegara sendiri itu sangat luas, banyak yang belum terjangkau oleh kesehatan. Medannya banyak yang menantang seperti itu. Jadi saya ingin memperkenalkan sebuah kesehatan itu tidak ada batasnya. Artinya tidak ada dinding sekat antara kesehatan dengan jarak atau dengan masyarakat dengan medan yang susah seperti itu. Ya, diplegia ini bahasa medis lumpuh. Ya, saya harapkan nanti selain diplegia ini giat berjalan dengan para medis, dengan kawan-kawan terapis, herbalis dan semua relawan-relawan yang lain. Saya harap bisa bersama-sama bagaimanakah menyelesaikan permasalahan kelumpuhan, stroke dan penyakit lainnya yang ada di Banjarnegara. Karena kalau kita tidak bersama-sama menangani hal ini,
maka masyarakat yang kurang mampu, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, maka akan hidup yang terlalu saya kira tidak mendapatkan kesehatan yang layak. Maka saya berharap dan mengajak kepada seluruh komponen, terutama yang sugih-sugih, yang kaya, ayo bersama-sama bisa nanti menyumbang hartanya melalui The Plegia ini, yang rekeningnya nanti akan tertera di bawah ini nih. Rekening The Plegia itu nanti akan tertera di bawah ini. Nah, bisa semuanya nanti teman-teman seberapapun donasi yang Anda berikan kepada The Plegia, insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan insya Allah inilah apa kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian saya kira untuk The Plegia ini. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan, saudara-saudara semuanya yang peduli terhadap The Plegia untuk menyembuhkan penyakit lumpuh, penyakit stroke, dan penyakit yang lainnya, segera mengirimkan dana panjenengan semuanya, dana bapak-bapak, ibu semuanya ke rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.